Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah, itu ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus, kata Nabi, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Riwayat yang beliau sampaikan ini adalah riwayat yang sangat lemah, bahkan terindikasi adalah riwayat yang palsu. Tidak tercantum dalam semua kitab-kitab hadis dan juga tidak tercantum dalam kitab-kitab sejarah yang menjadi rujukan dalam dunia Islam. Riwayat yang disampaikan itu hanya tercantum di sebuah kitab yang berjudul Akhbarul Makkah, karya daripada Abu Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi. Berikut riwayatnya. Wa haddatsani jaddi qala hadatsana Daud ibn Abdurrahman akhbarani ba'dul hajabah an Musyafi' ibn Syaibah ibn Utsman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Syaibatu mhu kulla suratin fih illa ma tahta yadi qala farafa'a yadahu an Isa bin Maryam wa ummihi. Ada dalam kitab Akhbarul Makkah jilid 1 halaman 137. Transmisi riwayat tersebut adalah dari Al-Azraqi, dia mendapatkan dari kakeknya mendapatkan dari Daud Abdurrahman mendapatkan riwayat tersebut dari sebagian juru kunci Ka'bah. Kemudian juru kunci Ka'bah katanya mendapatkannya dari Musyafi' ibn Syaibah. Dan Musyafi' ibn Syaibah mendapatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat sisi kelemahannya. Yang pertama, Musyafi' bin Syaibah itu adalah tabi'in. Dan tabi'in tidaklah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak hidup dalam generasi beliau. Sehingga riwayat ini termasuk kategori mursal, yaitu sebuah istilah dalam ilmu hadis di mana perawi dari kalangan para sahabat itu tidak disebutkan. Kelemahan yang kedua adalah siapa penjaga kunci ini? Dalam ilmu hadis, perawi itu harus dikenal. Dan bukan cuma dikenal, tapi juga diketahui kejujurannya dan kesikohannya. Maka ketika rawi itu tidak disebutkan, dia otomatis majhul, sehingga tidak bisa diterima periwayatannya. Yang ketiga adalah Al-Azraqi sendiri. Azraqi tidak dikenal oleh mayoritas ulama hadis, dan dia bukanlah periwayat hadis yang diterima oleh mayoritas ulama. Al-Muallimi berkata tentangnya, walakin al-Azraqi nafsahu lam yuwassiquhu ahad min a'immatil jarhi wa ta'dil, wa lam yadhkurhu al-Bukhari wala Ibnu Abi Hatim, bal qala al-Fasi fi tarjamihi lam ara man tarjamahu, fa huwa ala qaidati a'immatil hadis majhul hal. Demikian juga riwayat ini terbantahkan dengan beberapa hal, di antaranya dia bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau mendapati di dalamnya itu ada gambar Ibrahim bersama Ismail dan juga Maryam. Maka Rasulullah SAW kala itu berkomentar, amma lahum faqad sami'u annal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah hadza Ibrahimu musawwirun fama lahum mustaqsim. Ini apa-apaan mereka ini? Padahal mereka mengetahui bahwa malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang ada gambar di dalamnya. Ibrahim tidaklah pernah mengundi dengan anak panah. Kemudian beliau memerintahkan agar gambar-gambar itu dikeluarkan dan dihapus. Dan dikatakan dalam riwayat Jabir, falam yadkhulha Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta muhiyat kulla suratin fiha. Nabi SAW kemudian tidak masuk ke dalam Ka'bah kecuali dalam kondisi semua gambar-gambar yang ada di dalamnya dihapus atau diturunkan. Yang selanjutnya, riwayat yang disampaikan itu bertentangan dengan larangan Nabi SAW dari membuat gambar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Nabi SAW tentang gambar-gambar yang ada di dalam gereja yang ada di Ethiopia. Maka Rasul SAW bersabda, ulaika idza mata minhum rajulu salih banau ala qabrihi masjida summa sawaru fihi tilka surah ulaika isyrarul khalqi indallah. Mereka itulah kaum, kalau ada orang soleh dari mereka yang meninggal, mereka akan membangun masjid di atas kubur dan mereka kemudian menggambar gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluknya Allah. Yang ketiga, riwayat tersebut juga bertentangan dengan fakta yang ada. Karena ternyata gambar itu tidak ada hari ini dan tidak ada satupun kemudian yang menyaksikan adanya gambar tersebut. Seandainya gambar itu dilarang oleh Nabi SAW untuk dihapus, maka tentu gambar itu masih bisa ditemui oleh generasi-generasi setelahnya. Yang selanjutnya pula, Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk memakai simbol-simbol agama lain. Lalu bagaimana Rasul akan membiarkan adanya gambar Isa dan ibunya di dalam Ka'bah? Misalnya, sahabat Nabi SAW, Adi bin Hatim, itu masuk menemui Nabi SAW dan di lehernya tergantung kalung salib. Maka Rasul SAW bersabda, wahai Adi, buanglah berhala ini dari lehermu. Dan yang berikutnya, gambar tersebut tidaklah berarti apa-apa dalam syariat agama kita. Jika tujuannya dengan menyampaikan riwayat itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya umat Islam itu sangat menghormati Isa ibn Maryam, maka tidak perlu gambar sebagai buktinya. Dalam Islam, Isa adalah kalamnya Allah. Dia adalah manusia suci yang dilahirkan tanpa ayah. Nabi Isa adalah nabi yang masuk dalam jajaran ulul azmi. Nabi Isa adalah nabi dengan segudang mukjizat. Dia bisa mengobati segala jenis penyakit. Bahkan Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa juga dikenal dalam syariat agama kita sebagai Mesias atau Al-Masih, yaitu nabi yang kelak akan turun di akhir zaman. Satu-satunya yang tidak diterima oleh Muslim yang disematkan kepada Isa ketika dia dikatakan sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri.
Di sini perlu dijelaskan, karena orang-orang awam yang mereka tidak mengetahui, mengira jika sebuah ilmu itu dinukil dari sebuah riwayat, meskipun riwayat itu riwayat yang lemah atau riwayat yang palsu bahkan, itu dianggap bisa diterima. Padahal kitab-kitab para ulama itu menghimpun banyak hal. Jangankan dalam kitab-kitab yang tidak terkenal, dalam kitab-kitab induk saja, itu terdapat riwayat-riwayat yang palsu. Kan bahaya kalau kemudian ada sebuah riwayat palsu disampaikan begitu saja. Padahal ulama sepakat, riwayat yang sangat lemah atau palsu tidak boleh disampaikan, kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya, supaya orang tidak mengira bahwa itu adalah riwayat yang benar. Para ulama diantaranya adalah Al-Imam Muslim. Dalam muqaddimahnya di Syarah Sahih Muslim mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma saa. Sanad riwayat itu adalah bagian daripada agama. Seandainya bukan karena sanad, maka siapapun akan berkata semaunya tentang agama ini.